Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat bertemu dengan saya Pak Isnaini, pengajar di SMA Ma'arif Pandaan Kabupaten Pasuruan, juga mengajar di SMA Al-Ma'hadul Islami Peci atau Bangil Pasuruan. Pelajar sekalian, kita bertemu dalam pelajaran atau mata pelajaran biologi. Kita akan bahas salah satu dari pokok bahasan di kelas 12 SMA untuk semester ganjil, yaitu substansi genetika. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang apa itu substansi genetika. Jadi kita telah belajar tentang kromosom, tentang gen, dan tentang DNA serta hubungannya. Terutama yang sudah kita pelajari itu adalah strukturnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kerja daripada substansi genetika. Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu diingatkan bahwa substansi genetika itu materialnya cuma dua. Pertama adalah DNA yang kelak boleh disebut dengan gen. Kemudian yang kedua adalah protein. Dua materi itulah substansi genetika, walaupun nanti kemasannya bisa beda. Contoh, untuk makhluk hidup eukariotik, kemasan DNA ini bisa berubah jadi benda yang kita sebut kromatin, bisa berubah menjadi benda yang disebut kromosom, bisa berubah kemasannya saja, tapi isinya tetap inti sel. Nah, untuk makhluk hidup prokariotik, tampilannya hanya satu saja kemasannya, yaitu DNA. Nggak bisa dikemas jadi kromatin, kromosom, dan sebagainya. Jadi saya ulang, apa prinsipnya yang mau dipegang? Bahwa pengatur kehidupan ini ya DNA sama protein. DNA sama protein itu nanti wujudnya, kemasannya bisa berubah-ubah. Jadi kita apapun itu ya kerjanya ya di sini nanti. Nah, apa kerja DNA atau gen itu? Sebenarnya cuma dua saja, tapi bisa ngatur seluruh kehidupan. Satu, kerjanya itu adalah replikasi. Dua, DNA itu kerjanya adalah melakukan atau mengatur sintesa protein. Nah, dua ini aja yang menentukan semua proses kehidupan atau proses-proses dalam tubuh makhluk hidup ini. Contoh, replikasi ini nanti menentukan pertumbuhan dan perkembangbiakan. Sementara sintesa protein ini mengatur semua kegiatan. Semua kegiatan, semua proses itu diatur oleh sintesa protein. Oke. Kita mau ke replikasi ini. Apa replikasi itu? Nama lainnya duplikasi. Jadi replikasi itu nama lainnya duplikasi. Jadi DNA itu benda yang bisa menggandakan diri. Ini sudah bawaan ya dari Tuhan. Jadi
hukum. Jadi DNA itu bisa menggandakan dirinya dari 1 menjadi 2. Gitu. Kalau 2 ya jadi 4 dan seterusnya. Itu namanya menggandakan. Nah, karena DNA itu bisa dikemas jadi kromatin, jadi kromosom. Kalau DNA-nya mengganda ya otomatis kromatin, kromosom mengganda. Kalau kromosom itu mengganda ya otomatis inti mengganda jadi 2. Kalau intinya jadi 2 ya nanti akan diikuti oleh selnya jadi 2. Nah, sel pertama banyak itu adalah mekanisme pertumbuhan atau menghasilkan paru itu adalah berkembang biak. Jadi DNA itu mengatur pertumbuhan, mengatur pembiakan secara tidak langsung. Yang langsung adalah dia mereplikasi diri. Oke? Nah, nanti yang kedua ada proses sintesa protein. Kita sekarang mau bahas yang pertama, yaitu replikasi DNA. Tuh. Replikasi DNA ya. Bentar. Ya. Kita mau bahas tentang replikasi DNA. Ini proses replikasi DNA nanti. Perhatikan. Ini adalah DNA lama, ini DNA baru. Karena 1 menjadi 2, maka disebut replikasi. Berikutnya, ini DNA lama, ini DNA baru, replikasi. Berikutnya, ini DNA lama, ini DNA baru, replikasi. Nah, kita perhatikan ya, replikasi DNA ini. Nah, saya ke belakang. Nah, ini. Jadi ini saya digambar dalam bentuk pembedaan warna ini ya. Ada warna yang lebih gelap, ini terang, ungu ini ya. Ini ungu, ini biru. Nah, sini biru. Apa maksudnya? Jadi ini strand, jadi ini untai atau strand, ini untai atau strand original aslinya. Dipindah sini 1 strand. Maka ini orinya. Ini kopinya. Ini orinya. Ini kopinya. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Nah, yang keduanya. Ini ori, kopi, ori, kopi. Ya. Maaf. Nah, ini yang pertama saya ulang. Jadi ini ori, ini dua-duanya ori, ini kopi. Berikutnya yang kedua. Ini ori, ini kopi, ini kopi. Kalau mengikuti dari sini. 3. Ini patah-patah. Ori, kopi, ori, kopi. Nah, jadi ada 3 teori penggandaan DNA. Replikasi DNA. Jadi kalau terpotong-potong begini, ini strand atau untai dari sini, pindah sekian. Ini bentuk baru, ini untai sini, ini bentuk baru. Ini juga begitu, ini baru, thread, ini original. Nah, kalau patah-patah begini namanya dispersif. Nah, kalau ini perhatikan, ini enggak patah-patah. Jadi ini seluruhnya strand ori.
Yang ini seluruhnya strand pelengkapnya yang dibentuk. Ini ori, ini yang dibentuk. Kalau seperti ini semi konservatif. Ini dua-dua unta ini ori. Dua-dua unta ini adalah tiruannya. Nah, ini namanya konservatif. Oke, jadi ada 3 teori tentang penggandaan DNA. Ada dispersif, ada konservatif, ada semi konservatif. Nah, sekarang perhatikan kalau saya buatkan yang di teori itu hipotesa ya, dugaan. Ini perhatikan, ini strand ori. Ini perhatikan ke sana, orinya ini tiruannya. Ini putus-putus. Ori, tiruan ori. Nah, ini sebelah, ini semua orinya, ini semua tiruannya. Nah, yang seluruhnya begini namanya konservatif, yang patah-patah dispersif, yang sebelah-sebelah begini konservatif. Semi konservatif. Nah, inilah teori tentang penggandaan DNA. Terus gimana? Apakah teorinya ini mana yang benar? Kita bisa pikirkan ini dari contoh fenomena gejala kehidupan. Jadi misalnya begini. Kalau kita melihat seseorang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ternyata secara fisik persis bapaknya. Ini contoh A. Sekarang contoh B. Ada orang kita lihat wajahnya saja. Hanya wajahnya tok. Kita lihat seperti bapaknya. Tapi bodinya seperti ibunya. Nah, beda kan contoh itu. Maka kita bisa memperkirakan ini yang mana. Contoh yang lain lagi. Kalau ada orang kita lihat di wajah saja, matanya seperti ibu, itu hidungnya seperti bapak. Jadi cuma di wajah ini ya, pecah-pecah seperti itu. Nah, kita bisa memperkirakan ngopinya DNA dari orang tua itu model seperti ini, apa model seperti ini, apa model seperti ini. Nah, kan masuk akal itu bisa dilihat kan gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana proses dari replikasi DNA itu yang asli? Nah, kita lihat dari animasi ya, replikasi DNA. Ini adalah replikasi DNA. Saya percepat aja. Plek. Nah, udah ini ya. Nanti saya ulang. Nah, sekarang diterangkan dulu. Jadi ini adalah strand atau untai DNA lama. Untuk membantu kita belajar, yang membuat animasi ini memakai warna. Ada untai merah, ada untai biru. Kemudian ini adalah duplikasi, hasil duplikasinya. Jadi ini DNA ori, ini adalah duplikasinya. Nah, gitu. Kemudian kalau ini yang merah, saya pindah ke sini, berarti ini untai strand tadi yang ori. Kemudian ini berarti untai atau strand yang pelengkapnya. Kalau kita baca yang sini, yang biru ini untai atau strand orinya. Yang merah itu pelengkapnya. Atau hasilnya nanti
sama. Gitu ya. Jadi DNA lama berubah jadi 2 DNA baru, itulah namanya replikasi. Nah, mereplikasi itu dibutuhkan apa saja? Nah, 1, enzim namanya helikase. 2, enzim namanya RNA primase. 3, enzim namanya DNA polimerase. 4, enzim namanya DNA ligase. Saya ulang, jadi ada enzim yang dipakai untuk mengatur replikasi ini. 1, helikase, DNA polimerase, RNA primase, DNA ligase. Itu enzim-enzim. Kemudian untuk DNA yang mau jadi 2 itu ada wilayah namanya leading strand, ada wilayah namanya lagging strand. Jadi yang sebelah sana leading, ini kan orinya merah ini, maka yang biru ini bentukannya, yang atas ini yang biru ini yang dibentuk itu leading, sini yang dibentuk itu lagging. Kenapa disebut leading, kenapa disebut lagging, nanti kita ulang lagi. Yang penting tahu nama-nama dulu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari awal. Nah, perhatikan. Ini DNA. Ini enzim helikase. Ternyata kalau kena enzim helikase, ikatan ATGC, ya. A dengan T, G dengan C di film video yang lalu, itu akan terpisah. Sehingga nanti si untai merah ini berpisah dengan si untai biru. Ingat-ingat, ini kan double helix dulu itu A berhubungan dengan T, G dengan C kan gitu. Nah, ternyata A hubungan dengan T, G dengan C itu akan dipecah oleh helikase ini sehingga terpisah ini ke atas. Itulah fungsi helikase. Kemudian diingat-ingat, di video yang dulu itu saya pernah memperagakan posisi strand ini pakai spidol yang saya bolak-balik itu yang dulu pengertian 5, 3. Yang sini 5, 3. Jadi nggak mungkin sini 3, sini 3. Itu namanya searah. Dulu saya ingatkan anti paralel, bukan terbalik tapi anti paralel. Jadi ini 5, ini 3, yang sini 5, sana 3. Jadi bolak-balik gitu ya, anti paralel. Nah, jadi enzim helikase membuka ini. Berikutnya coba dilihat. Nah, kita lihat enzim DNA polimerase. Jadi ini 1 begini. Begitu kena enzim menjadi 2. Apa? Menambah ini. Jadi ini kan kalau dipecahkan merah saja. Ini kalau dipecahkan biru saja. 1 untai. Nah, kena ini nambah. Nah, gitu ya. Jadi helikase memisah, DNA polimerase menambah supaya ini seperti ini lagi. Nanti di sini juga ada, coba kita lihat. Nah, nambah juga kan? Nambah. Nah, nambah. Nah, nambah. Gitu ya. Oke. Jadi DNA polimerase RNA primase itu nambah ini. Nambah ini. Oke.
Oke, sampai di sini. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Mengapa yang atas itu disebut lead, yang bawah disebut leg? Nah, yang atas ini yang baru ini yang biru ini kan, yang ditambah itu. Ini yang baru itu yang merah. Nah, yang atas itu tidak ada yang putus. Lanjut, maka namanya lead bahasa Inggris. Yang ini putus ini. Terputus ada jedarnya itu leg. Nah, nanti ini akan disambung oleh penyambung, maka nama enzimnya ligase. Nah, sekarang perhatikan. Nah, disambung. Ya. Nah, perhatikan. Jadi, kesimpulannya perhatikan ini ya. Replikasi DNA ini nanti saya tampilkan yang gampang juga. 1. DNA itu akan dipisah oleh enzim helikase. Sehingga untainya menjadi terpisah. Untai yang terpisah ini nanti ditempeli enzim DNA polimerase, yang atas yang bawah nanti DNA 3, enzimnya 3, DNA polimerase, RNA primase sama ligase. Supaya nanti terbentuk pasangannya sehingga seperti ini. Nah, perhatikan yang atas itu dalam bentuk pasangannya ini strandnya nggak pernah putus. Maka yang atas itu karena nggak pernah putus, nanti dia disebut leading strand. Sedangkan yang bawah ini sebelum seperti ini ada putusnya. Terus disambung oleh ini sehingga yang putus itu jadi nyambung. Karena dia putus-putus ada jedanya, maka yang bawah ini disebut leg. Strand itu untai. Nah, jadi kalau ditampilkan lengkap begini, saya bisa ngomong begini. Helikase ini memisah nih. Terus nanti ini strand yang atas, strand yang bawah, misalnya begitu boleh. Nah, kemudian yang sebelah sana ini ditambahi oleh DNA polimerase, ini DNA polimerase, nambah sini boleh, nambah sini boleh. Ternyata nanti ini nggak pernah putus, maka disebut leading. Yang ini ditambahi RNA primase dulu, terus putus. Seperti ini, nah ini dengan ini kan nggak nyambung, putus ini. Nah, gitu. Nanti disambung. Nah, ini contohnya putus. Disempurnakan oleh DNA polimerase, terus disambung oleh ligase. Karena di sini putus-putus, maka yang bawah itu disebut lagging. Nah, ini sudah lengkap. Jadi, helikase memisah pasangan DNA. RNA primase, DNA polimerase, sama DNA ligase menambahi pasangan supaya lengkap. Ligase nyambung. Yang atas nggak pernah putus, yang ini, bagian yang ini bukan yang atas, mohon maaf saya ralat, maka disebut leading. Sisi yang satu kalau nambah itu masih putus dan perlu disambung, namanya lagging. Nah, itulah kira-kira secara lengkap dari replikasi DNA. Nah, kita lihat juga. Bentar ya. Oh, nggak ada di sini. Saya tambahin nanti. Bentar. Supaya sederhana. Ada ini yang bisa ditambahkan. Bentar. Nanti akan ketemu yang sederhana. Oke. Ini ya.
carikan replikasi DNA yang sederhana. Ini mungkin bukan. The replication of DNA begins at carikan yang sederhana. Ya. Nah, ini ada ternyata tadi saya bingung. Nah, ini replikasi yang sederhana seperti ini. Nah, ini kan hasil. Coba saya perlihatkan dulu. Ini kan DNA lama. Ingat kalau DNA itu mesti pasangannya A, T, G, C. Ini nanti akan dirubah jadi 2. Nanti dalam merubah jadi 2 melibatkan apa saja. Enzim-enzim ini tadi. Ada enzim helikase, ada enzim primase, ada enzim ligase, gitu. Nah, ini. Jadi, ini. Nah, seperti itu. Jadi, hasilnya persis sama. Hasilnya pasti persis sama seperti ini. Itulah apa sederhananya dari replikasi DNA. Gitu ya. Saya kira untuk replikasi DNA ini sudah paham kita. Kita mau ke proses yang kedua dari DNA setelah replikasi adalah sintesa protein. Perlu saya tampilkan ini dulu, replikasi tadi. Nah, ini DNA berubah jadi 2. Ini DNA berubah jadi 2. Ini namanya replikasi. Nah, saya lupa tadi ya, diingat-ingat. Untuk replikasi itu, pembentukannya itu selalu dari arah 5 ke 3. Selalu dari arah 5 ke 3. DNA replication begins when helicase. Nah, ini 5 ke 3. Apa maksudnya? Perhatikan. Nah, sini 5, yang sini 3, maka nambahinnya ini dari sini ke sana. Nah, kalau ini 3, sini kan 5. Ini 3 ke sana. Jadi ini 5 yang merah ini, sini 3. Lawannya di sini 5, sana 3, maka ke sana jalannya. Pak ini yang nanti kalau jalan kan ke sana nanti. Nah, ini nanti nah, ini ke sana kan jalannya. Yang ini ke sana. Yang ini. Nah, kita tunggu kalau berhenti nanti. Nah, jadi ini ke sana, yang ini ke sana. Kenapa? Kita cari asli nih, yang merah ini asli ya. Sini kan 5. Maka ujungnya sini kan 3. Maka lawannya di sini 5. Di sini 3. Ingat arahnya selalu dari 5 ke 3, maka ini ke sana. Sekarang yang biru ini kan 3. Maka di sini kan 5. Nah, lawannya di sini kan 3. Lawannya ini. Sedangkan lawannya ini, kan merah ini kan 5. Maka ini dari sana jalannya. Apa artinya? Selalu dari 5 ke 3. Loh, kok ini terbalik ke sana, kok ini terbalik ke sana? Ya memang ininya dulunya DNA itu kan sudah diatur terbalik sama Allah. Jadi kalau yang satu di atas itu 5, yang bawah ini 3, maka di sini 3, sini 5. Jadi ini ke sana, ini ke sana, tapi hukumnya selalu 5, 3, gitu ya. Oke.
Kita lihat sekarang bagaimana punya bakteri. Punya bakteri. Ini punya bakteri. Apa yang perlu diperhatikan punya bakteri? Punya bakteri itu DNA-nya tidak memanjang seperti tadi, tapi melingkar. Ini namanya DNA sirkuler. Ini punya bakteri. Nah, jadi yang perlu dipegang, jangan terlalu sulit-sulit dulu, bahwa DNA-nya bakteri itu melingkar. Ini disebut sirkuler. Karena melingkar itulah, maka DNA-nya nggak bisa dipadatkan jadi kromatin. Karena nggak ada ujungnya. Ya, tetap seperti ini, mau diapa-apakan ya seperti ini. Jadi nggak ada ujungnya. Itulah kenapa bakteri itu DNA-nya nggak bisa dirubah jadi kromatin, nggak bisa dirubah jadi kromosom karena nggak ada ujungnya. Nah, kalau punya makhluk hidup eukariotik kan tadi ada ujungnya. Ada ujung 5, ada ujung 3 tadi kan gitu. Ini nggak ada ujungnya, puter aja seperti ini. Nah, terus apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, nanti karena ini nggak ada ujungnya, dimulai dari mana itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi sudah ditentukan dimulai dari mana dia itu direplik, diduakan, ada titiknya. Nanti titik memulainya itu sudah ditentukan oleh Allah, kita nggak tahu. Nah, titiknya itu namanya origin replication. Kebetulan ya Allah letakkan sini, misalnya. Dari sini dimulai. Nah, kalau DNA yang panjang tadi, itu bukanya helikase itu bisa dimulai dari mana-mana. Jadi ini saya putus gitu ya. Helikase nempel di sini ya buka dari sini. Helikase nempel dari sini ya buka di sini. Itu kalau ini diputus memanjang. Itu untuk yang tadi makhluk hidupnya eukariotik. Kalau prokariotik karena nggak ada ujungnya, ini harus ditentukan. Ditentukan satu titik. Sedangkan kalau eukariotik itu nggak ada ketentuan dimulai dari mana, bisa dimulai dari sebelah manapun. Nanti kita ulang ini di sintesa protein. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke sintesa protein. Ya. Jadi duplikasi DNA sudah selesai, kita pindah ke sintesa protein. Pekerjaan yang kedua dari DNA. Perhatikan, nih. Pekerjaan yang kedua dari DNA sintesa protein. Ini diperhatikan nanti habis ini animasi lagi. Kalau nggak paham ini, saya nggak bisa melanjutkan ke animasi. Pahami pedoman-pedoman ini. Satu, bahwa yang kita lihat di dunia ini, makhluk hidup itu bisa struktur, bisa proses atau sifat. Misalnya, ayam berbulu, bukan berambut, itu namanya struktur. Morfologi, anatomi, struktur. Kakinya ayam 2, itu struktur. Ikan bernapas dengan insang, itu struktur. Jadi anatomi, morfologi. Nah, kalau sifat bagaimana? Nah, kalau sifat itu misalnya tinggi, rendah, asam, itu sifat kan gitu ya. Atau proses mencerna makanan jadi ini, lemak jadi itu namanya sifat. Nah, perhatikan struktur dan sifat-sifat proses itu di tubuh kita, di tubuh makhluk hidup itu pasti melalui reaksi kimia. Jadi munculnya struktur dan sifat itu dari reaksi kimia. Kemudian semua reaksi kimia waktu kita belajar metabolisme itu diatur oleh enzim. Misalnya pengubahan gula, glukosa, berubah menjadi glikogen. Glukosa itu gula darah, dirubah jadi glikogen, gula otot. Ini pelajaran kelas 2. Dilakukan oleh enzim yang
dihasilkan di pankreas. Kalau pankreasnya rusak, enzimnya itu enggak ada, maka gulanya enggak bisa dirubah. Akibatnya darahnya banyak mengandung gula, disebut penyakit gula darah. Nah, itu enzim mengatur. Nah, itu contoh saja. Misalnya, lemak diatur oleh enzim menjadi asam lemak. Enzim apa? Lipase. Ya, gitu enzim. Jadi semua proses di tubuh kita diatur oleh enzim. Mikir, enzim. Nangis, enzim. Karena reaksi kimia. Nah, enzim sendiri itu tubuh ini memproses. Jadi tubuh kita itu bikin enzim itu. Ada bahannya. Bahannya namanya protein tubuh. Nah, protein tubuh ini dibuat dari protein makanan. Jadi kalau kita makan telur, minum susu, makan daging, ikan, kacang-kacangan mengandung protein, itu nanti jalurnya kelas 2 dirubah jadi asam amino, dicerna. Asam aminonya itu nanti digabung-gabung menjadi protein tubuh. Nah, penggabungan asam amino di tubuh itu namanya sintesa protein. Ini diatur oleh DNA. Jadi kalau DNA nggak mau melakukan sintesa protein, nggak ada protein tubuh. Kalau nggak ada protein tubuh, nggak ada enzim. Kalau nggak ada enzim, nggak ada reaksi kimia. Kalau nggak ada reaksi kimia, ya nggak ada kehidupan. Kehidupan itu apa? Struktur dan sifat-sifat. Itu ya. Jadi ini harus dipahami betul. Ya. Nah, sebelum mempelajari tentang sintesa protein, ternyata DNA yang mengatur sintesa protein itu punya teman. Ini perlu diperkenalkan. Temannya DNA itu namanya RNA. Mana gambarannya ini? Kalau ini gambaran DNA, ini gambaran RNA. Ini gambaran DNA, ini gambaran RNA. Apa maksudnya? Jadi di tubuh kita itu ada benda namanya DNA yang mengatur sintesa protein ditemani oleh RNA. Ini nanti zatnya hampir sama. Nah, yang ditampilkan pertama ini, kalau diumpamakan tangga gitu, ini kan dulu anak tangga, ibu tangga. Maka yang kita pegang di tangga ini dua. Terus kaki kita nginjak sini. Nah, kalau RNA, nah ini kaki kita menginjak sini ya. Misalnya diumpamakan atas ini kalau saya putarkan gitu ya. Nah, maka yang kita pegang ini cuma satu. Nah, jadi apa? RNA DNA itu kalau DNA itu dua untai, kalau RNA satu untai. Ya. Ini sebelum ke sintesa protein kita mengenal DNA RNA dulu karena punya teman. Bentar. Nah, ini juga bedanya DNA dan RNA. Jadi yang atas ini karena dua DNA, yang bawah ini satu berarti RNA. Beda lain lagi apa? Kamu lihat basa nitrogen itu. Ini apa? G, A, T, C. Dulu saya suruh menulis yang pasti atibusi. Adenin, timin, guanin, sitosin. Saya ulang, adenin, timin, guanin, sitosin. Ini basa nitrogennya DNA. Sekarang kita lihat basa nitrogennya RNA. G sama guanin. U di sini nggak ada. Urasil.
C sitosin sini ada, A adenin sini ada. Jadi apa? Bedanya satu. Di sini urasil, di sini timin. Yang lain sama. Oke. Saya ngulang bentar. Jadi DNA punya teman RNA. Satu, kalau untainya double itu DNA, kalau untainya tunggal RNA. Itu. Berikutnya. A-T gusi DNA, A-U gusi RNA. Kita lihat sekarang, ini molekulnya. Baik DNA maupun RNA sama-sama punya fosfat. Ini punya DNA, deoksiribosanoukleik acid. Ini RNA, ribosanoukleik acid. Sama fosfatnya. Sama-sama punya gula. Nanti gulanya saya tunjukkan bedanya apa. Terus sama-sama punya basa nitrogen. Di sini A, T, Gu, Si. Di sini A, U, Gu, Si. Jadi beda yang kedua adalah basa nitrogennya. Yaitu kalau di DNA timin, kalau di RNA urasil. Nah, beda berikutnya adalah gulanya ini. Beda sedikit. Oke, kita lihat. Nah, ini langsung. Nanti saya kembali. Nah, DNA ganda, sudah ngerti tadi, ada gambarnya. RNA tunggal. Kemudian saya langsung ke sini. AT gusi, AU gusi. Nah, sekarang ini. Gulanya, DNA itu ribosa. Sini ribosa. Sama, ribosa itu berapa? C5. Terus di sini ribosa yang mengalami deoksigenasi, maka disebut deoksiribosa. Nah, di waktu kita belajar tentang metabolisme, saya sudah menjelaskan prinsip-prinsip reaksi kimia. Kalau deoksi itu adalah D itu pengambilan. Deoksi pengambilan oksigen. Fosfor pengambilan fosfor. Kan gitu. Berarti ini ribosa yang kehilangan oksigen. Ini ribosa yang tidak kehilangan oksigen. Jadi nanti kalau ada rumus di sini C5H10O5. Kan glukosa itu kelas 2 dulu CnH2nOn. Saya ulang, ribosa itu C5 hanya 10, O-nya 5. 5, 10, 5. Maka di sini nanti bukan 5, 10, 5. C-nya 5, hanya 10 betul. Oksigennya karena ini deoksi kurang ya C5H10O4. Kalau di sini O5 itu tok bedanya ya. Oke. Nah, beda yang lain sekarang. DNA itu fungsinya nanti pas saya akan proses habis ini arsiteknya sintesa protein. Kalau RNA itu disuruh saja. DNA nanti jumlahnya tetap karena DNA itu jadi kromosom. Kromosom kemarin jumlahnya sudah pasti ya. Kalau 46 manusia, kalau sekian apa kan gitu. RNA berubah-ubah gitu ya. Oke. Nah, ini contoh RNA yang dilipat. Kalau nggak dilipat, seret ke sana ya tunggal. Ini dilipat, ditekuk. Ini ujung 3, ujung 5 dipertemukan. Ini RNA nanti namanya T. Jadi RNA itu ada mRNA, tRNA, rRNA. Ini nanti diterangkan bersamaan dengan proses nanti. Oke. Nah, ini kemarin mengingatkan penerima dia Nobel Kimia tahun ini, ya orang yang mengenali DNA itu letaknya di mana saja, itu yang namanya gunting DNA. Kita nanti bicarakan yang lain. Nah, sekarang saya mau ke ini. Nih, apa? Sintesa protein secara global. Nanti perinciannya. Kita lihat sintesa protein secara global.
Saya mau jalan mundur. Jalan mundur. Nah, mundur ini perhatikan ya, ini saya mau jalan mundur dari akhir ke belakang. Sintesa protein itu ini. Jadi DNA membentuk RNA. Nanti RNA itu diterjemahkan jadi protein. Nah, proteinnya itu nanti dipakai ngatur semua kegiatan sel kita. Apa kegiatan sel kita? Struktur. Misalnya rambut keriting, rambut lurus, itu diatur oleh protein. Gen itu. Terus apalagi selain struktur, proses reaksi. Contoh X berubah jadi Y. Itu semua diatur oleh protein. Nah, proteinnya ini dari RNA. RNA-nya itu dari DNA. Begitulah kira-kira kerja dari sifat-sifat tubuh. Jadi kalau misalnya begini ya, misalnya ya, seseorang matanya biru itu struktur orang Eropa. Seseorang matanya hitam itu struktur orang Indonesia. Diatur oleh apa? Protein. Jadi mata biru, mata hitam itu prosesnya di sel. Diatur oleh protein. Proteinnya dari mana? Dari RNA. RNA-nya dari mana? Dari DNA. Maka sifat-sifat ini ditentukan oleh DNA. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ulang dari awal. Saya tahu. Ini sel. Ini inti sel, terus yang ini DNA. Ini sel apa? Terserah. Oke. Nah, itu. Oke. Saya harus mulai dari awal. Dari awal. Oke. Nah, ini sel dimisalkan hati. Ada inti sel, ada kromosom, terus DNA. Ya kan? Ini kalau ganda gini DNA. Berikutnya. Ini ada proses penggandaan kromosom mengakibatkan penggandaan sel. Sebelum ada penggandaan kromosom, sebelum ada penggandaan sel, ada penggandaan DNA, nanti namanya replikasi DNA. Nah ini DNA direplikasi. Nah, ya. Jadi satu DNA berubah jadi dua. Ini tentang replikasi pertumbuhan. Nah sekarang tentang penentuan sifat. Perhatikan. Itu ada proses namanya sintesa protein. Di dunia ilmu pengetahuan disebut central dogma of biochemistry. Jadi dogma ini aturan yang sudah sampai hari ini nggak ada perubahan sama sekali tentang proses biokimia di tubuh untuk menentukan sifat. Ini apa? Kromosom. Ini sentromir dari kromosom. Ini lengan kromosom ulang. Nah, kromosom ini kalau kita olor kan jadi DNA. Sebelum jadi DNA dari kromatin ya. Nah, kemudian ini kalau kita mampatkan ada bagian gelap, terang kan gitu dulu. Jadi ini ada bagian gelap, terang gitu. Katakanlah ini bagian terangnya, ini gelapnya, terangnya, gelapnya. Nah, ternyata apa maksud dari bagian gelap terang itu? Nah, pas di sini itu ini
Dan ada artinya, bisa diakses. Misalnya ini rambut keriting. Pas di sini nggak ada sifatnya. Pas di sini ada sifatnya ini. Apa? Misalnya saja rambut hitam. Apa maksudnya? Jadi dari sini sampai sini seluruhnya itu nanti disebut DNA. Pas yang ada sifatnya itu gen. Sehingga saya bisa ngomong bahwa gen itu pasti DNA, DNA belum tentu gen. Kalau bingung, ini umpama diolor lengkap, kan tapi panjang. Bentar ya, nah ini kan panjang. Nah, kan panjang begini ya. Yang panjang ini enggak semua mengandung sifat. Misalnya dari sini ke sini ada sifatnya, dari sini ke sini enggak ada, sini ke sana ada. Nah, maka nanti jadi begini. Pas yang ini, titik-titik ini ada sifatnya. Maka ini disebut lokasinya gen, disebut lokus. Dan itu berpasangan, gen ini berpasangan dengan sini. Nanti kita kenal konsep alela. Itu yang punya arti sifat. Terus yang DNA yang di sini kosong. Tidak ada arti sifat. Makanya ada yang namanya saya tampilkan tadi orang Prancis itu tahu di mana ada sifatnya, di mana tidak, kemudian digunting. Ini digunting plek, terus ini dipindah. Nah, gunting ini namanya gunting DNA. Jadi tahu posisinya mana yang punya arti, mana DNA yang tidak punya arti. Yang punya arti nanti namanya gen. Jadi mengenal gen itu gunting genetika. Saya ulang ya. Tidak semua DNA itu gen. Kalau gen pasti DNA. Jadi DNA yang membawa sifat namanya gen, yang nggak membawa sifat bukan gen. Nanti ada istilah intron hekson, nanti ada animasi lagi. Nah, ini perhatikan. Jadi misalnya ini pas ada sifatnya gen, ini nggak ada, bukan gen. Ini ada sifatnya gen. Dari sini sampai sini semua DNA. Nah, sekarang perhatikan. Ini proses DNA membentuk RNA. Saya ulang. Ini proses DNA membentuk RNA. Jadi ini RNA yang dibentuk. Prosesnya namanya transkripsi. Berikutnya. Ini proses membaca RNA dirubah jadi protein. Siapa yang baca? Ribosom. Jadi pengubahan info yang ada di ini menjadi protein itu dilakukan oleh ribosom. Ini namanya translasi. Kalau kalian bingung begini, ini semacam kartu ATM, ini mesin ATM, ini duitnya. Jadi orang menciptakan kartu itu dulu itu tiru ini ya. Jadi ini digesek oleh ini keluar duitnya begitu. Jadi ini saya tanya supaya nggak Nah, kartu ATM kita itu kan ada yang salah itu. Ada anak yang mengatakan apa ini isinya gitu. Kalau ditanya duit nggak ada. Nggak ada kartu kredit kita itu bukan berisi duit. Sama, mRNA ini bukan berisi protein. Isinya apa? Informasi tentang protein. Nah, kartu kredit kita itu nggak ada duitnya. Isinya apa? Informasi tentang itu. Nanti informasinya dibaca oleh mesin ATM, keluar duitnya. Nah, sama persis seperti itu. Ini translasi. Nah, protein ini yang nanti dipakai ngatur kegiatan tubuh itu aja. Nah, ini sekarang ini kalau diklik cepat apa? Timbulnya rambut jegrak itu dimulai dari sintesa protein sampai timbul rambut jegrak. Itu kalau cepat seperti ini. Nah, coba seret, seret. Nah, itu. Jadi ini karena protein dari RNA dari DNA kan gitu. Filmnya tadi. Nah, ini lanjutannya kan gini. Ini DNA mana? Ini. Nanti membentuk RNA mana? Saya klik.
Nah, bentuk RNA ini. Nah, ini RNA-nya. Nah, ini RNA bentuk protein ini, kan gitu ya. Proteinnya nanti dipakai apa? Ngatur ini. Itulah sekilas tentang sintesa protein. Saya mau ngasih model lain dari sintesa protein ya. Kita lihat sintesa protein. Ini sudah tadi saya bingung. Ini sintesa protein saya pecah sekarang. Tahap pertama namanya transkripsi. Nah, ini transkripsi. Jadi ini DNA membentuk RNA. Sama dengan tadi kok ini. Jadi ini DNA bentuk RNA itu namanya transkripsi. Nanti ini saya hentikan ya. Nah, jadi tempat mulainya itu namanya promoter. Nah, terus untuk membentuk itu diperlukan enzim ini. Coba pelet. Nah, saya hentikan. Sekarang perhatikan. Jadi kalau ini dibuka beda dengan replikasi. Kalau sekarang sintesa ya. Kalau replikasi ini sama yang bawah ini sama-sama bentuk ini sehingga jadi dua. Nah sekarang kita nggak ngomong replikasi, ngomong apa? Sintesa. Jadi kalau sintesa itu kalau ini sama ini terpisah muka, ternyata yang membentuk itu saja. Misalnya dalam contoh ini yang bentuk itu yang bawah, yang atas ini nggak bentuk. Nah, selalu yang bawah. Kebetulan contohnya yang bawah. Nah, ini nggak membentuk, yang ini saja. Jadi C bentuk G, C bentuk G bentuk C. Kalau A bentuk U, jangan T. Karena ini yang dibentuk satu itu, kalau satu nggak pakai T, pasti pakai U. Kalau double gini T. Nah, jadi transkripsi itu DNA membentuk RNA. Sisi DNA yang bentuk hanya sebelah saja. Kalau sudah yang bawah, yang atas tidak. Itu transkripsi. Sekarang saya tampilkan translasi. Cepat. Nah ini translasi. Nanti saya klik itu. Memulai translasi nanti namanya inisiasi. Terus kalau ini translasi itu kan membaca. Ini kan kalau satu begini RNA ya. Ini RNA yang sudah dibentuk tadi. Mau dibaca jadi protein. Dibaca, mulai membaca inisiasi. Membaca sepanjang ini namanya elongasi, pemanjangan. Berhenti nanti terminasi. Kita lihat. Nah ini ribosom ini digesek. Nanti digesek, digesek kan. Gesek. Nanti ini apa saya terangkan. Oke, sekarang saya terangkan model lain. In prokaryotic cells, translation is Nah, jadi ini translasi. Ini apa? Ribosom. Ini apa? mRNA. Nah, ini sedang dibaca. Seret. Nah, ini memulai, ini pemanjangan. Nah, sekarang dibaca yang kedua. Kenapa kok tiga-tiga? Nanti diterangkan pertemuan yang datang. Nah, terus beginilah. Ini asam amino yang dipesan, protein yang disusun itu, yang jadi enzim, jadi macam-macam itu. Gitu. Oke? Ya. Nah, ini karena waktunya sudah 1 jam, nanti ini akan saya ulang lebih terperinci lagi. Jadi waktunya yang enggak nutut ini ya. Jadi pertemuan datang kita masih tetap sintesa protein. Nanti akan saya terangkan RNA-M itu apa, RNA-T itu apa, terus ribosom itu apa, gitu ya. Tapi sebelum itu supaya punya gambaran ini ya. Jadi sintesa protein itu
disingkat tadi begini. Let. Nah, ini kalau dalam bentuk diam. Ini sintesa protein lengkap sudah apa? Ini DNA. Dia membentuk RNA. RNA yang dibentuk oleh DNA itu disebut messenger RNA. Kemudian messenger RNA, messenger RNA ini nanti akan dibaca informasinya ini oleh ribosom. Ini ribosom. Informasi ini adalah berisi protein ini yang dipesan itu. Nah, jadi ini mRNA, ini adalah ribosom, terus ini proteinnya. Jadi ini ribosom ini. Nah, jadi umpama ini kartu kredit, kemudian ini mesinnya, terus ini duitnya, gitu. Gimana nanti RNA T, RNA M, RNA T, RNA R nanti di sini diterangkan. Ini sudah keluar RNA M. Nah, itu untuk pertemuan yang datang ini akan saya perinci lagi. Demikian untuk pertemuan kali ini karena saya membatasi durasinya itu harus 1 jam saja ya. Gitu. Jadi saya batasi 1 jam durasinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Akhirnya pertemuan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.